Akhir-akhir ini, istilah self-love banyak digaungkan di media sosial. Istilah ini begitu populer sejak kesadaran akan pentingnya kesehatan mental menjadi topik yang kian banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Namun, apa sih pentingnya self-love dan bagaimana cara menerapkannya? Kali ini saya, Deliana Palestina, akan membahas topik mengenai self-love bersama Ibu Herta Kristabel Hambali, selaku psikolog dari Bethsaida Hospital dalam acara Dr. Talk. Selamat siang sahabat Bethsaida, selamat siang juga Ibu Herta. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat siang Bella, kabar baik. Kamu Sehat apa ya? kabar? Sehat juga. Hari ini kita mau bahas mengenai self-love yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kayaknya lagi banyak banget ya Bu orang Lagi yang booming ngomongin, lah ya lagi nih. booming, betul, orang yang ngomongin self-love. Sebenarnya self-love itu sebenarnya apa sih Bu? Oke, nah kita mungkin mulai video ini dengan pertanyaan nih Bella. Pertanyaan apa sih? Pertanyaan refleksi. Coba deh, siapa orang yang paling kalian sayang? Silahkan dijawab ya sahabat Bethsaida. Terus gimana rasanya? Kok kamu tahu kamu sayang sama dia? Apa sih yang kamu lakukan yang menunjukkan rasa sayang kamu ke dia? Terus apakah terjadinya dalam semalam, cinta pada pandangan pertama, atau gimana? Jadi cobalah memahami kira-kira cinta itu seperti apa buat orang lain dulu. Nah, pertanyaan terakhirnya, kalau kamu bisa cinta sama orang lain, bisa menunjukkan cinta dengan orang lain, bagaimana dengan diri kamu sendiri? Nah, itu tuh pancingannya untuk self-love Bella. Oke, jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa mancing kira-kira self-love itu sebenarnya apa sih? Kayak, kalian tahu nggak sih diri kalian siapa yang kalian sayang? Terus bisa nggak sih Bu kalau misalnya self-love itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat begitu? Betul. Nah, karena self-love yang tadi itu kita ngomongin self-love, kita mulai dari umumnya kalian mencintai itu seperti apa. Self-love bukan artinya obsesi ataupun narsis ke diri sendiri, tapi lebih kepada mencintai diri sendiri. Sebagaimana kita menilai seseorang itu pantas dicintai dan mengapresiasi setiap value diri kita. Nah, begitu juga ke diri kita sendiri. Kalau kita bilang, iya soalnya saya cinta sama dia karena orangnya seperti ini, pastikan yang positif. Sama juga pada saat kita bicara soal self-love, kita mengenal diri kita itu siapa sehingga mampu menunjukkan kualitas positif juga dari diri kita. Oke, tadi self-love itu ada 4 aspek ya Bu. Betul. Yang pertama itu ada self-awareness, self-worth, terus ada self-care dan juga self-esteem. Boleh dijelasin nggak sih Bu satu-satu maksudnya apa sih? Oke, kita mulai dari self-awareness Boleh. ya. Nah, self-awareness adalah memahami apa sih yang sebetulnya kita rasakan, apa sih yang kita pikirkan. Jadi kita menyadari sebetulnya tindakan kita. Sehingga kita sadar apa sih yang membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita kesal. Jangan sampai kita uring-uringan nih Bella, tapi sebenarnya kita nggak ngerti. Jadi mulai dari kita kenal dengan diri kita. Nah Bu, kan kadang kita sebagai manusia gitu ya, atau mungkin saya sendiri deh gitu kan, kadang sulit sekali gitu mengenali diri kita sendiri atau merasakan apa sih sebenarnya yang lagi dirasain. Itu caranya gimana ya Bu? Nah, pertanyaan yang menarik nih. Sebetulnya kita itu mungkin kalau tidak dibiasakan, apalagi dari kecil, dilarang tuh mengungkapkan perasaan gitu. Jadi kita bingung, atau misalnya saat kita sedih, orang tua kita sering bilang enggak boleh sedih, atau enggak kamu nggak sedih, kamu tuh lagi happy, udah main aja lagi gitu. Justru dialihkan. Nah, penting buat kita pertama adalah memahami, jujur dulu nih dengan diri kita sendiri. Mulailah dari tubuh. Kalau tubuh kan kelihatan. Oh, saya ngerasain ada bagian tubuh yang misalnya lebih sakit, atau bagian tubuh saya nggak nyaman, atau keringet dingin, deg-degan. Nah, mulai dari tubuh, karena fisik itu kan sangat terasa. Nah, setiap hari sisakan waktu buat kalian itu journaling. Kenali emosinya mulai dari yang dasar dulu. Senang, sedih, marah, takut, jijik, mulai dari situ dulu. Dan itu kenali kira-kira lebih ke arah mana ya, baru lebih kompleks. Dan apa ya yang kira-kira membuat kalian begitu. Jadi journaling aja, biasanya saya suruh mulai dari tulis aja hari ini kegiatannya apa.
yang kamu rasain apa sih? Jadi pelan-pelan mengenali emosinya, Bella. Oke, itu kan tadi self awareness ya Bu ya. Betul. Yang kedua tadi kita sudah sebutkan yaitu self worth. Apa sih yang dimaksud dengan self worth di sini Bu? Oke, self worth itu adalah kita percaya diri kita berharga. Banyak banget tuntutan sosial, baik di keluarga, diri kita sendiri. Tapi kita penting loh untuk melihat diri kita, betapa baiknya diri kita dan betapa pantasnya kita dicintai. Karena tuntutan-tuntutan sosial itu tidak bisa kita hilangkan. Pada akhirnya ada tuntutan sosial dari keluarga, dari teman, harus seperti ini, seperti ini. Tapi ingat, fokusnya adalah bagaimana kita menilai diri kita positif, walaupun kita mungkin nggak bisa memuaskan lah ya, memuaskan dan menyenangkan semua orang dengan berbagai tuntutan itu. Nah, penting buat kita tahu bagaimana sih melawan saya tuh merasa nggak berharga gitu, saya tuh ngerasa sedih. Pahami sebetulnya setiap orang itu unik dengan potensinya masing-masing. Kalau kamu melakukan kesalahan ataupun kegagalan, tidak berarti kamu tidak pantas. Manusia itu selalu punya value dirinya. Apapun yang dilakukan, kamu tetap berharga loh. Contohnya apa sih kalau aku biasanya bilang kayak berlian. Berlian mau taruh di lumpur, mau diapain ya tetap berlian. Jadi pahami diri kalian itu seperti itu. Tapi bukan artinya pada saat ya udah pokoknya saya berharga, boleh suka-suka gitu. Enggak. Justru kalian berharga tapi kalian pun punya waktu dan punya cara buat kalian berkembang. Nah, poin yang kedua tadi itu kan tadi sudah dijelaskan yang self worth ya Bu ya. Betul. Kita harus sadar bahwa diri kita berharga. Tadi sudah disampaikan juga analoginya berlian mau ditaruh di lumpur, ditaruh dimanapun, kalau misalkan berlian tetap berlian. Nah, kita masuk ke poin ketiga nih Bu, ada self care. Nah, self care ini apa sih? Apa sih bedanya sama self worth tadi Bu? Oke, tadi self worth itu kan bagaimana kita berharga. Kalau self care adalah kita berharga nih, tapi bukan artinya cuek aja Bella. Iya. Tapi kita justru membantu diri kita buat lebih sehat, lebih peduli terhadap diri kita. Perilaku yang membuat kita lebih baik secara fisik maupun psikologis. Jadi bukan artinya self love itu ngomongin cuma psikologis. Tapi bagaimana kita merawat diri kita, mulai dari makan makanan yang sehat, bagaimana kita cek kesehatan kita, bagaimana kita berolahraga, bagaimana kita tuh secara mental itu tahu kapan beristirahat dan kapan mesti produktif. Itu salah satunya self care. Jadi walaupun kita sebagai manusia kita tuh nggak terus kayak pohon, kita nggak terus udah tumbuh ya udah dibiarin aja. Tapi kita terus siram, kita memberikan matahari, itu yang terjadi di diri kita. Makanya kalau yang pertama, kita sadari dulu kalau kita sayang sama orang, gimana sih perlakuan kita terhadap orang itu. Dan mungkin itu yang bisa kita lakukan buat diri kita sendiri. Kalau sayang sama orang mungkin kayak dikasih pujian gitu kan. Mungkin diberikan gift, diberikan hadiah, itu juga bisa kita lakukan sebetulnya buat diri kita. Jadi mengubah pola hidup lebih sehat, terus memperhatikan diri sendiri itu juga salah satu bentuk dari self care tadi. Betul ya. banget. Karena tidak hanya soal psikis ya Bu, tapi fisik juga bisa diperhatikan. Nah, kita ke poin yang terakhir nih Bu, yaitu self esteem. Boleh dijelasin nggak sih Bu self esteem itu apa? Nah, kalau tadi self worth itu adalah terlepas dari apapun pencapaian kita miliki, kita berharga. Sedangkan self esteem adalah bagaimana meningkatkan kualitas diri kita dan pencapaian. Bicara soal apa yang kita lakukan, achievement. Nah, itu penting buat kita. Jadi kita tahu nih, sebetulnya apa sih tujuan kita. Ingat, setiap orang punya tujuan yang berbeda. Apalagi kalau sekarang kita lihat scroll Instagram, umur 20 harus mencapai ini semua. Iya, betul. Umur 30 harus mencapai ini semua. Saat kuliah harus mencapai itu semua. Mungkin kamu berbeda dengan orang lain. Dan tujuannya pun berbeda, dan gak apa-apa, kamu tentukan tujuan kamu sendiri. Dan selanjutnya adalah gak cuma hasil dan achievement, tapi kita tahu prosesnya. Kamu bisa tulis setiap proses walaupun kecil, step-step kecilnya, bantu diri kamu menghargai setiap prosesnya. Satu hari kamu belajar hal baru, itu akan menjadikan diri kamu lebih baik. Atau satu hari kamu berusaha lebih keras, itu akan menjadikan diri kamu lebih baik. Dan nggak perlu membandingkan setiap orang karena keadaannya berbeda. Bisa saja garis startnya berbeda. Ada yang punya misalnya punya pengetahuan dan keinginan yang lebih gitu. Ataupun punya keluarga dengan benefit yang lebih sehingga dia bisa lulus S2 gitu.
dengan bantuan orang tua, finansial orang tuanya. Tapi mungkin ada orang yang tidak seberuntung itu. Dia misalnya S1 sedang sambil bekerja. Apakah itu artinya pencapaiannya harus sama? Bisa saja berbeda dan kebahagiaan orang pun berbeda. Jadi aku biasanya bilang garis startnya orang kan beda-beda dan nggak perlu dipaksakan juga. Timeline orang beda-beda gitu ya Bu. Tidak bisa disamaratakan satu orang dengan orang lainnya. Oke, tadi kan kita sudah bahas 4 aspek ya Bu ya. Ada self awareness, ada self esteem, ada self care, self worth segala macam. Nah, apakah self love itu berarti selfish? Atau ini 2 hal yang berbeda? Nah, pastinya nih 2 hal yang berbeda nih. Self love artinya apa sih? Memahami kebutuhan diri, menghargai, dan tentu tidak selfish. Kalau selfish adalah bagaimana sebetulnya orang itu nggak pernah ngedengerin orang lain, itu selfish. Tapi self love adalah kita tetap membuka diri untuk mendengarkan orang lain. Namun kita juga menyaring apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan diri kita. Contohnya, tuntutan sosial harus misalnya punya gaji sekian di usia sekian misalnya gitu. Kan banyak tuh di Instagram sekarang. Tapi ya mungkin tujuan kamu bukan itu. Misalnya tujuan kamu lebih banyak sosial dan masyarakat, bukan soal gajinya, dan nggak apa-apa gitu. Jadi kamu mengerti tujuan kamu. Salah nggak sih ada tuntutan sosial? Tentu tidak salah, itu memacu kita untuk mungkin menjadi lebih baik. Tapi kan nggak semuanya harus diikutin, nggak semuanya harus sesuai dengan keadaan kamu. Nah, buku pertanyaan selanjutnya. Benar nggak sih kita tuh harus sayang sama diri kita sendiri dulu, baru kita bisa sayang sama orang lain? Oke, sebetulnya nggak harus sayang dulu ke diri sendiri 100% dan baru ke orang lain. Nggak gitu, nggak hitam putih. Jadi bagaimana sebenarnya proses? Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, kamu lebih sehat untuk menentukan batasan kamu. Karena kamu lebih aware sama diri kamu sendiri sehingga lebih mudah buat menyampaikan dan mengkomunikasikan ke orang-orang yang kamu sayang. Sehingga pada saat ketemu orang lain dengan hubungan sosial, kita bisa lebih belajar buat menyaring apa sih yang kamu suka dan nggak suka, bagaimana cara kamu menyampaikan itu jauh lebih mudah gitu Bella. Tapi boleh aja berbarengan belajar self love tapi belajar juga sebetulnya mencintai orang lain. Nggak harus muluk-muluk begitu ya Bu ya, nggak harus. Pokoknya harus sayang sama diri sendiri dulu baru orang lain, tapi berjalan beriringnya juga nggak apa-apa ya Bu. Betul, jadi sama-sama belajar. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kita lagi bahas self love. Gimana caranya atau berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk diri kita mencintai diri kita sendiri? Misalnya kayak saya nih Bu, contoh udah usia 20 ke atas. Kayaknya nggak boleh sebutin ya belakangnya. 20 ke atas, misalnya self esteemnya kan sudah terbangun sekian lama. Lalu bagaimana sih Bu caranya belajar untuk mencintai diri sendiri? Apakah butuh waktu yang sangat lama, 20 tahun ke atas juga, atau sebenarnya bisa kok dalam waktu singkat gitu? Oke, sebetulnya perjalanan cinta aja sama kayak mencintai orang lain tuh proses yang sebetulnya naik turun dan dinamika. Kadang ada orang merasa dirinya gagal tapi kan nggak terus-terusan. Suatu hari mungkin kita ngerasa diri kita berhasil, tapi suatu hari kemudian mungkin kita merasa diri kita kok nggak berguna. Pahami itu adalah proses pembelajaran. Jadi mencintai adalah sebuah proses yang terus-menerus dan berlangsung dan berkelanjutan. Jadi kalau ditanya berapa lama, justru setiap hari sampai mungkin nanti kita tua dan sampai kita akhirnya tutup usia. Karena setiap orang punya journey-nya, punya perjalanannya berbeda. Dan nggak apa-apa gitu untuk mencintai, belajar mencintai kita mulai aja dari hari ini dengan tips-tips tadi. Tapi kalau kamu ngerasa, kok kayak saya kesulitan dan ini sudah mengganggu diri saya sendiri, akhirnya saya ngerasa akhirnya nggak pernah bisa buat ngerti diri saya nggak pernah bisa mengambil kesempatan karena saya merasa diri saya tuh kurang berhasil dan lain-lain. Coba deh belajar buat minta bantuan. Minta bantuannya apa? Mulai dari ke profesional, seperti ke psikolog dan psikiater untuk membantu kamu mengenali diri kamu dan belajar buat self love. Karena penting banget untuk kamu sebetulnya mencintai diri kamu sendiri. Karena bahagia itu pilihan Bella, pilihan kita. Nah, demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Herta Krisabel Hambali selaku psikolog dari Betsaida Hospital mengenai self love. Bagi sahabat Betsaida yang memiliki pertanyaan, saran dan masukan, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel Betsaida Hospital. Salam sehat, Betsaida bersamamu.